Yayasan Dewan Pengurus benar-benar sangat membantu kami dalam hal pendanaan. Waktu terakhir kita bertemu saja, saya sudah merasa kamu bukan orang biasa. Pak Gu, mohon bimbingannya ke depannya ya. Pak Kang, Anda terlalu merendah. Saya justru harus banyak belajar dari Anda. Saya duduk dulu ya. Baiklah. Bulin, kita bertemu lagi. Kedepannya saya dan Sansing akan bekerja sama lebih dalam. Jadi kita akan punya lebih banyak kesempatan untuk bertemu. Pak Kang. Pak mau selalu mengajarkan saya di dunia bisnis. Lebih baik jangan terlalu banyak bicara besar. Kalau terlalu penuh malah rugi, kan, Pak Kang? Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mengadakan upacara penandatanganan. Jinsi, kau belum datang juga? Gak tahu, aku sudah kirim pesan tapi dia nggak balas-balas. Sebenarnya dia bisa diandalkan gak sih? Sebentar ya, aku keluar lagi buat telepon dia. Ayolah, angkat teleponnya. Tiania sampai sekarang juga belum pernah pergi. Masih ada berapa lama lagi? Investor paling terkenal, merek Tianye, bisa menarik perhatian Pak Kang. Itu adalah kehormatan bagi grup Sansing kami. Selanjutnya, mari kita mulai upacara penandatanganan secara resmi. Aku saja belum datang. Kok kalian sudah mulai? Ini siapa ya? Saya perwakilan dari grup Sinlan. Halo, halo, halo. Halo, halo. Oh, ternyata ini putri kesayangan keluarga Pak Wu dari grup Sinlan, Bian Jinsia. Katanya kamu baru saja lulus dari sekolah bisnis ternama di luar negeri. Hari ini tiba-tiba datang ke grup Sansing kami, pasti mau lihat-lihat dan belajar ya. Saya datang untuk membicarakan akuisisi. Grup Sinlan kami bersedia membeli hak pengelolaan Tianye dengan harga 2 kali lipat dari yang ditawarkan Pak Lin. Ini adalah pengenalan proyek dari grup Sinlan kami, serta rencana pengelolaan lanjutan untuk Tianye. Saya yakin, baik dari segi kualifikasi perusahaan maupun pemahaman terhadap Tianye, kami sedikit lebih unggul dibanding Pak Lin. Pak Mo, apa Anda masih perlu mempertimbangkannya lagi? Jangan sampai demi keuntungan sesaat, kerja sama jangka panjang kita ke depannya jadi terganggu. Upacara penandatanganan grup Sansing ini bukan tempat main-main anak kecil. Gu Zhaohi, biasanya kamu mau bertindak sesuka hati. Aku tidak peduli, tapi sekarang coba lihat ini situasi apa. Mengerti? Pak Mo, kami tidak sedang bercanda. Selama para direktur yang hadir di sini menyetujui keputusan ini, grup Sinlan bisa langsung menandatangani kontrak dengan Sansing. Ya, karena syarat yang diajukan grup Sinlan lebih baik daripada Ankang. Dari sudut pandang perusahaan, Pak Mo, kenapa Anda tidak mempertimbangkannya? Atau mungkin Anda punya hubungan pribadi dengan Pak Kang? Sehingga memengaruhi penilaian Anda. Seharusnya tidak begitu. Saya hanya bercanda, jangan dianggap serius. Karena semua orang punya keberatan atas penandatanganan kontrak ini, penandatanganan kontrak kita tunda.
Dua wakil presiden dari Sansing yang terhormat malah bekerja di satu kantor yang sama. Kamu akhirnya paham juga ya? Bagus, siapa cepat dia dapat. Nada bicaramu itu loh. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Sudah berapa tahun, kebiasaan telatmu itu bisa nggak diubah? Bikin orang kaget saja? Dalam dunia seni kreatif. Tokoh utama biasanya baru muncul di saat-saat krusial terakhir. Langsung mencuri perhatian dan membalikkan keadaan. Gimana? Aku keren, kan? Ini adalah kostum satria berbaju putih yang baru aku buat. Nggak boleh sembarangan. Ayo bangun. Kamu tadi bilang apa kalau nggak kasih tempat duduk? Kalau syarat yang nggak realistis kayak gitu disetujui sama Mo Sansing gimana? Aduh, bukannya kita sudah analisis bareng-bareng? Tujuannya bukan untuk menjual Tianye, tapi untuk membeli tanah dan mendapatkan untung. Jadi, berapapun harga yang ditawarkan Xinlan, selama itu tidak menguntungkan dia tidak akan setuju. Kebiasaan nekatmu juga belum berubah. Ini namanya aku sudah yakin menang. Anggurnya enak juga ya. Aku sudah menepati janjiku padamu. Kalau kamu sendiri gimana? Tenang saja. Perlu minum segelas? Terima kasih sudah banyak membantu kami hari ini. Kita. Saran yang pernah aku berikan padamu, sudah kamu pikirkan baik-baik belum? Saran apa? Memangnya urusanmu? Anggur, aku nggak jadi minum. Datang. Kapan kalian berdua benar-benar jadi kami? Kalau sudah bersama, traktir aku minum ya. Aku pergi dulu. Dia memang selalu seperti itu, ya? Gak kenal. Ini teh yang sudah kusimpan 7 atau 8 tahun. Pak Kang, coba deh tehnya. Teh kamu ini terlalu pahit, aku nggak biasa minum. Jadi ribut begini ya? Urusan akuisisi, kita tunda dulu saja. Aku belum pernah lihat Pak Mo seperti ini. Begitu gelisah, soal Yusiling ini memang bermasalah. Aku sudah pernah ingatkan kamu. Gimana sekarang? Masalah internal perusahaan pasti akan segera aku selesaikan. Pak Mo, dunia bisnis itu seperti medan perang. Kalau kamu jadi ragu-ragu hanya karena urusan cinta, itu bukan gaya kamu. Akuisisi ini tadinya hal baik. Sekarang jadi begini, menurutmu harus bagaimana? Harus bagaimana? Kalau begitu, Pak Kang, mungkin Anda bisa ajari saya? Ya sudah, tunda dulu saja. Hanya demi sedikit keuntungan, malah jadi ribut urusan lain. Kita berdua jadi kehilangan muka. Ujian, Tuan Mo. Antarkan Pak Kang pulang. Sebelah Sling. Tolong bantu saya. Silakan. Kamu sendiri sudah jadi wakil direktur. Bisa pilih sendiri. Mana bisa isi sendiri untuk hal seperti ini? Harus ada tim lain yang menilai kinerjaku secara objektif.
Selama 6 bulan magang, Gu Xiaohi menunjukkan rasa tanggung jawab yang luar biasa, kemampuan belajar yang hebat, dan membantu rekan-rekan menyelesaikan berbagai pekerjaan yang rumit. Selain itu, Gu Xiaohi juga merupakan peserta utama dalam tim proyek lapangan perusahaan kami. Memberikan kontribusi ide dan strategi pemasaran paling krusial untuk brand. Secara keseluruhan, Gu Xiaohi menunjukkan performa luar biasa di grup Sansing, sangat bertanggung jawab. Yu Siling, kenapa kamu menilai aku setinggi itu? Kalau begitu, bisa tolong bantu aku satu hal lain enggak? Kalian berdua ngomong sama aku dong. Kalian kan tumbuh bareng dari kecil. Itu justru saling mengenal luar dalam. Apa yang salah? Sudah aku bilang, kami berdua saling melihat satu sama lain cuma seperti seonggok daging berjalan. Kamu jangan ngomong. Aku dengar dari Xiaohi. Ah, Hom, Bibi Wu, maaf ya, ini benar-benar bukan salah Jin 11. Memang aku sudah punya orang yang kusukai. Faem. Hahaha. Sudah punya orang yang disukai, ya? Di mana orangnya? Ajak dia bertemu dengan Bibi Wu. Kalian berdua, trik kecil seperti ini jangan dipertontonkan di depanku lagi. Aduh, Mama. MA, riasanmu luntur. Mau menipuku lagi ya, supaya aku pergi, biar kalian bisa diskusi langkah selanjutnya, kan? Bukan, riasanmu benar-benar luntur, lihat tuh. Jangan, bulu matamu sampai rontok, hari ini kalau nggak kasih aku alasan, nggak ada yang boleh pergi. Bukan, lihat deh bulu matamu, tuh sudah rontok. Kamu ini kan mewakili citra Singlan Group di luar, jaga penampilanmu dong. Beneran, toilet ada di sana. Sana, udah biarin aja. Buyun, pelan-pelan ya. Pakai saja. HMDH, kok kamu berani-beraninya janjian sama mamaku sendirian? Tadi ada sedikit kejadian tak terduga. Ditolak ya? Harusnya nggak begitu. Apa yang harus dilakukan? Yu Siling. Anda kenal saya? Orang kepercayaan Mo Sansing. Masa saya nggak kenal? Beberapa hari lalu, putri saya hampir saja mengakuisisi merek kalian. Wah, Anda sudah tahu ya. Lain kali cari waktu makan bareng, ngobrol-ngobrol santai. Nggak usah. Hari ini saya memang mau ketemu Anda, ya? Gimana nih? Apa? Komandan, Anda datang, Bibi Wu. Ku tahu, duduk. Dia ini Yu Siling dari perusahaan kalian, kan? Dulu waktu kamu pura-pura jadi anak magang, dia atasanmu. Sekarang jadi rekan kerja, benar kan? Xiaoling, kamu bilang mau ketemu saya. Ada urusan apa? Gak ada apa-apa. Cuma beberapa hari lalu Sinlan kan bantuin soal akuisisi. Jadi saya khusus mau berterima kasih sama kalian berdua. Apalagi sudah mau membantu. Kami tentu saja langsung setuju. Mana mungkin nggak? Saya dan Mama Xiaohe sama-sama merasa mereka berdua itu cocok banget. Tapi mereka malah gimana ya? Satu bilang nggak ada chemistry. Satu lagi bilang sudah suka sama orang lain. Emang gimana sih cocoknya kami berdua? Menurutku Kak Siling malah lebih cocok sama Xiaohe. Ngomong apa sih? Ngaur aja. Aku dengar-dengar, Xiaoling itu sama Pamu udah jadi pasangan. Ibu juga bilang sendiri. Itu cuma katanya, jangan asal jodoh-jodohin orang. Ya, baiklah. Oh iya, Xiaoling, si Xiaohe di kantor itu. Ada nggak si cewek yang deket sama dia? Katanya sih dia udah suka sama orang, tapi aku sama sekali nggak percaya. Bibi Wu, jangan tanya Siling lagi. Sebenarnya orang yang aku suka itu.
Orangnya lagi duduk di sini. Tuh kan, kalau nggak dipaksa nggak mau ngaku. Orang yang dia suka itu ya orang yang kita suka juga, yaitu Yu Xinling. Wah, aku sudah duga kok. Dan aku juga, aku sudah melamar Siling. Terus kalian tadi itu, Mamat. Kamu aja nggak kasih mereka kesempatan buat ngomong. Si Zhao He juga takut kalau udah ngomong ke kamu. Nanti kamu bilang ke tantemu, terus tantemu nggak setuju. Jadi dia mau pakai cara diam-diam dulu baru bilang ke orang tua, ya? MA, lihat deh, mereka aja udah lamaran. Aku udah nggak ada kesempatan lagi. Mimpi indahmu bakal hancur nih. Aku ngerti, mulai hari ini ya. Aku nggak bakal maksa kamu nikah lagi. Beneran, di mataku, calon menantu terbaik udah diambil orang. Aku mau buru-buru buat apa lagi? MA, kamu memang paling baik. Mau gak kerja di tempat baru? Asal kamu gak maksa aku nikah, tentu aku mau. Tiap hari bareng kamu juga aku mau. Gak bakal kabur dari rumah deh. Gak bakal, gak bakal, gak bakal. Ayo makan. Aku sudah tahu kamu pasti bakal datang hari ini. Gimana kalau hari ini aku nggak datang? Kau pasti tidak bisa menolak untuk membantu Bian Jinsi kan? Aku bisa aja nggak bantu. Tapi kamu tetap datang juga. Sekarang udah selesai bantuin juga. Lalu aku kembalikan ke kamu. Cincin ini sudah lama aku siapkan. Kamu pasti ngerti maksudku. Cincin ini memang aku siapkan buat kamu. Kalau orang itu bukan kamu, maka selamanya juga nggak akan jadi orang lain. Yu 11 Ling. Aku tahu kamu masih suka sama aku. Tapi sikapmu yang ragu-ragu sekarang ini, sebenarnya kenapa sih? Kalau karena dulu aku pernah bohong sama kamu, aku bukan. Sebenarnya, waktu aku minta kamu untuk menyembunyikan hubungan kita dari semua orang, aku juga berbohong. Aku sendiri belum siap. Benar-benar. Kamu gak seharusnya cuma jadi bahaya untuk satu orang saja. Kamu harus jadi dirimu sendiri. Tapi orbitku itu ya kamu. Cahaya yang aku lihat juga kamu.
jaga apa-apa. Aku akan terus berusaha. Sampai kamu mau menerima. Yusiling. Besok pas wisuda aku, kamu harus datang ya. Sekarang musim kelulusan. Setiap universitas Mengadakan upacara kelulusan megah secara bergiliran. Hari ini, upacara kelulusan Universitas Olahraga Anjing kami Juga akan diadakan sesuai jadwal. Para lulusan, meskipun 4 tahun masa kuliah berlalu dengan cepat, setiap momen dalam 4 tahun ini yang akan menjadi kalian bullying. Hari ini kita membuat rencana pemasaran untuk meningkatkan omset Tianya. Oleh karena kita memilih untuk tidak menjual Tianya, kita harus mencapai suatu prestasi. Baiklah, cepat makan. Kau tidak mendengar kalau dipanggil. Kenapa kau begitu peduli? Upacara kelulusan Gu Zhaohe? Jangan bicara, bukan. Bullying. Kenapa kau tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Ada apa? Kak Ling, aku ingin mengajukan cuti. Kau mau melakukan apa? Urusan pribadi. Namun ini hal yang sangat penting bagiku. Baik, jangan terlambat mengumpulkan proposal ya. Ya, terima kasih Kak Ling. Aku menyayangimu. Bilang kalian, ada sebuah tradisi di Universitas Olahraga Anjing. Saat kelulusan, mereka akan berikan cincin sekolah yang ada namanya sendiri kepada orang yang disukai untuk menyatakan cinta. Kalau orang itu menerimanya, dia akan mengenai cincin sekolah itu di dada sebagai lambang bahwa namamu ada di hatiku. pernyataan cinta kelulusan tanpa penyesalan. Berarti kalau dengan pesona Gu Zhaohe, entah dinyatakan cinta berapa kali. Bukan menurut kalian. Kalau sungguh ada yang berani menyatakan cinta kepada Pak Gu di depan seluruh sekolah, kalian rasa Pak Gu akan menyetujui atau tidak? Jangan khawatir. Xiaoqing kita tidak hanya cantik, tapi kemampuan bertarungnya hebat. Kalian terlalu santai. Apa dia salah minum obat? Amarahnya besar sekali. Jangan bicara lagi. Selamat atas kelulusan. Ini hadiah untukmu. Terima kasih. Bolehkah kita berfoto bersama? Boleh. Lebih dekat. Selamat kelulusanmu. Maaf. Aku tidak ingin mendapat penyesalan apapun setelah lulus. Terima kasih, Gu. Bolehkah aku berfoto denganmu? Baik. Ada apa di sana? Mengapa ramai sekali? Berfoto dengan pria tampan di sekolah. Aku sudah mau lulus, aku juga akan berfoto dengannya. Pria tampan di sekolah. Dulu aku adalah gadis tercantik di sekolah. Terlalu sering tersenyum sampai wajahnya kaku. Ayo senyum. Aku memberinya segenggam rumput. Adakah yang masih mau berfoto? Ada. Dia pasti merasa sombong. Giliran hampir tiba. Terima kasih. Sudut ini cukup bagus.
amati sudutnya. Oke. Ayo lihat, lucu sekali. Lucu sekali. Kreatif sekali. Lucu sekali. Aku khawatir bahwa aku tidak berani. Mengatakannya langsung di depanmu. Jadi, aku menggunakan cara ini untuk menyatakan rasa cintaku. Tulus sekali. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Awalnya, aku hanya ingin melihatmu dari jauh. Namun seiring berjalannya waktu, rasa sukaku kepadamu makin besar. Aku mulai membayangkan masa depan kita. Aku ingin melihat matahari terbit, matahari terbenam bersamamu. Aku ingin kau tertawa karena diriku. Aku ingin diriku ada di masa depanmu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Bu Jauhe, aku mencintaimu. Terima dia. Zhao He, Xia Xiaoqing. Terima kasih cintamu kepadaku. Namun, maaf. Ditolak. Mengapa dia pergi? Ada apa? Keterlaluan sekali. Kau sudah datang. Aku kebetulan lewat. Kau hanya kebetulan lewat. Benar. Kenapa ini? Tadi aku memungutnya di jalan. Ini hadiah terbaik yang kuterima hari ini. Terima kasih. Selamat. Selamat kelulusanmu. Aku pergi dulu. Lari malam bersamamu setiap hari adalah hal membahagiakan bagiku. Tulus, bolehkah aku memberikan ijazahku kepadamu? Itu hanya perumpamaan. Aku sudah melangkah 99 meter ke depan. Maukah kau mengambil langkah terakhir menuju diriku? Yu Xiling, jadilah pacarku. Nah, ini surat cinta untukmu. Dilarang berpacaran di sekolah. Yu Xiling bersedia untuk menjadi pacarku? Aku hanya berjanji untuk sehari. Sari pun tetap bersedia. Apa ini? Ini souvenir dari kelulusan sekolah. Kau simpan saja sebagai kenang-kenangan. Aku akan menyimpannya saja. Ayam potong
potong di restoran ini lezat sekali. Sarapan di restoran itu lezat sekali, namun giginya sangat mudah tersinggung. Sudah sampai, Bibi 2 porsi ayam potong. Kau sudah lama tidak ke sini. Bawa pacar ke sini juga. Pacarmu cantik sekali. Aku melebihkannya untukmu. Bibi terima kasih, cepat dicoba. Ini Ini makanan terkenal yang kau maksud. makanan tidak enak yang terkenal. Bibi secara khusus menambahkannya untuk kita. Jadi tidak boleh disia-siakan. Kau harus menghabiskan semuanya. Kau sangat keterlaluan. Tidak boleh disia-siakan. Cepat, kakak sini. Ini kakakmu. Elegan sekali. Itu bisakah kau memotretku dan Kak Zhaohe? Baiklah, ya. Ini pacarku. Papa, kalau begitu maaf sudah mengganggu. Aku selalu punya keinginan. Apa? Aku ingin wanitaku suka menyemangatiku saat aku bermain basket. Cepat ambillah. Kau adalah ketua pemandu sorak. Aku bisa menari pemandu sorak untukmu. Oke. Ketua pemandu sorak, lihat penampilanku. Untuk akhir kencan ini, aku ingin naik komedi putar bersamamu. Aku tahu kalau komedi putar ini sangat berarti bagimu. Waktu pertama kali bertemu denganku, kau sedang mabuk, namun kau terlihat sedih. Jadi aku ingin menaikinya sekali lagi bersamamu. Dengan begini saat kau menaikinya lain kali, akan menjadi kenangan membahagiakan. Apakah boleh? Hari ini aku sangat bahagia. Bagaimana denganmu? Yang penting kau bahagia. Aku bisa merasakan bahwa kau juga sangat bahagia. Ya, aku sangat bahagia. Hari ini kau menyatakan perasaanmu kepadaku. Di depan banyak orang. Kau tidak takut aku menolakmu. Menolakku. Jika kau menolakku itu bukan masalah. Bukankah kalah dan menang adalah hal biasa bagi seorang atlet di lapangan pertandingan? Selama masih ada keberanian untuk berdiri di garis awal, aku akan memiliki peluang. Terlebih lagi hari ini aku telah mendapatkan kesempatan berkencan sehari penuh. Sebenarnya ketika menghadiri upacara kelulusanmu hari ini, aku jadi teringat akan masa-masaku sebagai pelajar 10 tahun lalu. Perasaan ini benar-benar sungguh aneh. Namun ia seperti sedang mengingatkanku tentang jarak di antara kita. Aku bisa membuktikan semua orang bahwa aku bisa melindungimu. Hari kau akan mempercayainya. Aku akan membuatmu mengerti bahwa jarak di antara kita berdua hanya terpaut 1 langkahmu saja.
Aku lebih tinggi darimu. Andai saja aku bisa tetap berada di hari ini untuk selamanya. Udah lapar ya. Tampaknya sudah tidak ada meja yang kosong lagi. Begini saja, kau pulang dulu, aku akan pergi membelinya untukmu. Aku tidak akan lama, oke. Bos, aku pesan seporsi lobster. Mau rasa apa? Rasa pedas. Baik, tunggu sebentar ya. Kenapa kau pulang begitu cepat? Keluar sini. Tidak kusangka putriku bisa tinggal di rumah semewah ini ya. Ini sungguh pertama kalinya ayah kandungmu kemari. Tidak buruk. Aku tak punya uang. Ini rumah yang kusewa. Coba lihat dirimu sendiri. Apakah kau bersikap layaknya seorang anak perempuan? Kenapa berbicara begini pada ayah? Aku beritahu, waktu itu jika bukan karena Berondong ikut campur, aku sudah membereskanmu dari dulu. Kau mau pergi tidak? Jika tidak, lapor polisi. Jangan selalu berpura-pura melapor menakutiku. Aku beritahu kedatanganku hari ini adalah untuk meminta sedikit uang. Saat ini aku sedang kekurangan uang. Aku tidak punya uang. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Apa? Kau tidak punya uang? Li Xiaolan, aku sudah pernah memperingatkanmu. Jangan menjadi orang yang tidak tahu diri. Aku sudah lama tidak bernama Li Xiaolan. Aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Baik, tidak memiliki hubungan ya. Kau tidak mengakui ayah kandungmu, tapi punya uang untuk diberikan ke Berondong. Apakah kau tidak malu? Dengar, kau sudah menjadi anggota dewan direksi di sebuah perusahaan yang besar. Hari ini aku ingin minta 200.000 yuan. Jangan sampai kau bilang tidak punya uang kepadaku. Apakah kau mendengarnya? Jika aku bilang tidak punya uang, punya. Daogang, bunuh saja aku hari ini. Jika kau tidak membunuh, aku tidak akan melepaskanmu. Apakah kau sudah mendengarnya? Kau yang mengatakannya sendiri ya. Asalkan kau memberi uang, aku akan segera pergi dari sini. Lalu kita berdua juga tidak saling mengenal lagi. Aku tidak punya uang. Pergi dari sini. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kamu lagi-lagi sama cowok tampan kayak gitu ya. Dia pasti ngasih kamu uang. Dan kamu numpang hidup sama dia. Aku kasih tahu, kalau kamu berani ikut aku lagi, bukan cuma saya, kamu harus bayar. Ya juga. Aku sudah bilang urusan ini belum selesai. Aku bakal cari mati. Maaf. Maaf. Puma apa. Benar nggak perlu ke rumah sakit? Aku mau apa-apa. Cuma agak sakit saja. Masih ada pusing juga. Makan permen satu aja nanti nggak sakit lagi. Ayahku pernah bilang kalau mulut kita manis,
luka di badan pun bisa lupa. Kalau gitu sekarang aku nggak sakit lagi. Ini pertama kalinya buatku. Dengar kamu cerita tentang ayahmu. Ayahku sudah meninggal waktu aku masih kecil banget. Kecelakaan mobil. Maaf sial. Waktu ayahku pergi, aku baru 5 tahun. Jadi ingatanku tentang dia hanya sebatas setiap kali aku terluka, dia akan menyelipkan permen ke mulutku. Kamu tahu nggak, ayahku juga seorang atlet lari gawang. Itulah alasan kenapa aku jadi anak olahraga. Karena setiap kali aku berolahraga, aku selalu merasa ayahku sedang menemaniku dengan cara yang berbeda. Olahraga menyembuhkan aku. Jadi, sekarang aku ingin dengan caraku sendiri menyembuhkanmu. Kita semua nggak bisa memilih akan punya keluarga seperti apa. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapinya. Benar, kan? Kamu mau makan permen? Mau dong. Permen terakhirku dimakan sama kamu. Sudah terasa manisnya? Sudah ketemu. Guzalre. Terima kasih sudah datang ke sisiku. Xiaoqing, setidaknya kamu diam dulu deh. Sejak kapan kamu datang sepadi ini? Karena urusan Buzau Hela. Bukan,
Kan, coba kamu ganti cara berpikir. Kenapa harus terpaku dia? Ganti orang yang kamu suka nggak bisa tiap hari mikirin dia. Kamu. Jangan tinggal di situ, dong. Pak supir, tolong berhenti di pinggir jalan depan. Kamu ngapain sih? Aku masih di sini loh. Hari ini nggak minum kopi. Ayo kita ke kantor bareng. Nggak takut lagi. Dulu takut, sekarang udah nggak. Aku udah pikirin baik-baik. Biarin aja, nggak mau nekat. Pak Mo, Lidah Ogeng nggak bakal berkhianat kan? Panik kenapa? Tunggu aja dulu. Ini cuma buat ngasih peringatan ke Yusiling. Jangan karena sesaat merasa manis selalu lupa siapa dirimu dan bagaimana kamu bisa masuk dewan direksi. Xiao King, udah deh, jangan dipikirin lagi. Kamu nggak apa-apa kan? Ah, nggak apa-apa, cuma nabrak dikit. Ah. Oke. Ikut aku. Raon. Xiaoqing. Makasih ya. Kamu sekarang sama Gu Zhaoli, kan? Kak Lin, kamu sendiri yang bilang ke aku kalau kamu nggak suka Gu Zhaoli. Dulu. Aku kira nggak mungkin aku bisa bersama dia, jadi sebenarnya kalian sudah saling suka dari dulu. Tapi kenapa kamu masih terus dorong aku buat ngejar Gu Zhaohong? Kak Lin, aku selalu anggap kamu seperti kakakku sendiri. Tapi kamu anggap aku apa? Katalis dalam hubungan kalian? Atau apa? Supaya pesonamu makin kelihatan dan aku jadi kelihatan kayak badut? Aku sama sekali nggak ada maksud seperti itu. Begitu kamu menangis, kalau kamu nggak ada perasaan apa-apa, kenapa kamu datang mencariku? Tempat ini lumayan juga ya, cukup mewah. Nona, kamu kenal Yusiling nggak? Nggak kenal ya? Kepala kamu segede itu. Masa nggak kenal? Nona, kamu kenal Yusiling nggak? Nggak kenal. Nggak kenal gimana? Kok bisa nggak kenal? Kamu bilang kamu nggak kenal sama barang ini, Yusiling. Yusiling, keluarlah. Halo, Pak, Anda cari siapa? Anda mau ketemu siapa? Saya kasih tahu ya. Saya cari bos kalian, Yusiling.
Kamu sudah buat janji? Kamu ngomong sama siapa sih? Kamu lembut hati ya Pak, jangan main tangan ya, ayah kandung. Saya mau cari dia, masa harus daftar dulu? Sia oke. Maaf banget. Ada sedikit masalah. Ayo pergi. You 11 Ling, kamu keluar, berdiri, keluar, bangun, ayo berdiri. Dasar tidak tahu malu. Pak, you silly. Kenal lidah ugang. Kamu mau ngapain? Aku mati. Kamu mau apa? Kamu datang. Hari ini aku lihat sendiri. Gak mau jadi bintang iklan cowok ganteng, tapi malah bawa cowok ganteng ke samping kantor. Kalian mau ngelakuin hal-hal kotor itu, semua orang bisa lihat. Ulangi kalau berani. Kalian lebih nurut sama cowok ganteng daripada ayah kandung. Gimana caranya kamu bisa membesarkan dia sambil terus-menerus mencuci tangan dari tanggung jawab? Aku kasih tahu ya, kamu sudah bikin ibu mati. Sekarang mau bikin aku juga mati? Berhenti, berhenti. Telepon polisi. Kamu mau ditahan karena gangguan ketertiban atau mau duduk di penjara beberapa tahun? Terserah kamu. Telepon polisi. Silakan panggil polisi. Barusan yang dipukul bukan bagian ini. Aku juga punya penyakit jantung. Sekarang mau ke rumah sakit. Tunggu aku dirawat. Kamu juga harus ganti biaya pengobatan. Apa sih ribut-ribut ini? Kenapa ribut banget sih? Maaf ya, kasihan banget kamu. Baik, saya mengerti. Pak Mo, saya sudah menahan Li Dagang. Dia ingin bertemu Anda. Hati-hati di jalan. Kecanduan alkohol. Bukannya ibu juga sering minum? Tante, boleh nggak saya mencari Zaldi dulu untuk lihat pergelangan tangannya? Nggak bakal mati kok. Sepertinya urusan rumah tanggamu sendiri saja kamu nggak bisa bereskan. Aib keluarga tersebar keluar itu pantangan besar di perusahaan. Orang seperti kamu, bagaimana bisa jadi wakil direktur utama grup Sunshine, Bu? Li Daogang memang ayah kandungnya, tapi hubungan mereka sudah putus bertahun-tahun, sudah tidak ada hubungan dengan ayah kandungnya. Tidak peduli perasaan orang lain. Jelas dia yang mengganggu dan tidak mau lepas. Lihat luka di peta mental, jika bisa diselesaikan sekaligus, selesaikanlah. Jika tidak bisa, tidak ada usaha. Kalau ibu pulang bisa nggak kasih tahu aku dulu? Lihat, aku lihat ibu. Apa yang pantas aku lihat dari kamu? Bu Zalhe, sudah beberapa tahun nggak ketemu, nggak nyangka kamu jadi sebodoh dan semudah ini terpancing emosi. Bisa nggak kritik aku nanti aja di rumah?
siapa-siapa dirimu sendiri gara-gara terus sama musim. Ayo kita pergi. Ternyata kalian berdua sudah berkembang sejauh ini.